Oke, jadi bagian pertama true false, soalnya ada 10 dan bobotnya 20%. Ya, soalnya ini tersebar dari pertemuan pertama ya, chapter 1 sampai dengan chapter 15 atau bab ke-15. Ya, soalnya tersebar di antara bab tersebut. Saya lihat nilai kuisnya sudah hampir rata-rata 90, kebanyakan 100 lah ya, karena memang saya berikan kesempatan 2 kali ya dalam mengerjakan, dan waktunya juga cukup lama, 20 menit, sehingga nilai true false ini udah cukup maksimal. Dan nanti teman-teman siapkan ya untuk bisa review lagi, pelajari lagi mana kira-kira yang poin atau butir-butir soal yang salah. Nah, itu disiapkan ya untuk jawab true false ini. Karena sifatnya ujian kita adalah open book. Jadi teman-teman bisa buka modul ataupun buka jurnal pendukung ya, ataupun jawaban-jawaban yang sudah teman-teman sampaikan. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, ini ada 3 soal ya. Bagian kedua 3 soal. Soalnya adalah esai ya, yang pertanyaannya diambil dari pertanyaan forum ya, dari pengembangan pertanyaan forum. Ini bobotnya 40% ya. Jadi ada 3 soal esai, bobotnya 40%. Soalnya diambil dari pertanyaan forum. Oke. Kemudian bagian ketiga ya, bobotnya 40% juga. Ya, ini ada 3 soal ya, ada 3 soal. Model soalnya adalah esai, yang soalnya itu adalah studi kasus mengenai pekerja anak di perusahaan internasional. Jadi nanti ada studi kasus, ada narasi, ya ada cerita, ya kemudian ada soal ya, nanti mungkin akan kita bahas ya. Oke, di bagian pertama ya, true false tadi diambil dari soal kuis. Teman-teman harap review lagi, overall nilainya sudah pada bagus ya, tinggal nanti dilihat lagi ya mana yang poin-poin salah agar disiapkan untuk menjawab pertanyaan di UAS ini. Oke, kita mungkin lebih detail di bagian 2 ya, yang esai ini. Oke, soal pertama saya ambil dari chapter atau bab ke-3 ya. Pertanyaannya mengenai free trade ya, free trade ya, atau perdagangan bebas. Itu tentunya ya banyak pro kontra ya antara negara maju dan negara berkembang ya, karena free trade ya banyak positifnya gitu ya, tapi dari sudut pandang lain juga banyak dinilai banyak negatifnya juga. Nah, teman-teman diminta untuk mengeksplor ya mengenai free trade ini ya. Kaidah-kaidah yang dapat saya sampaikan adalah pertama tentunya free trade bisa menghemat pajak ya, atau bahkan juga kadang-kadang banyak program pemerintah membebaskan pungutan ataupun pajak. Jadi ya kalau teman-teman misalkan punya perusahaan gitu ya, yang ekspor sifatnya ya, ngirim barang atau produk teman-teman ke luar negeri gitu ya, ya karena konsep free trade ini, perdagangan bebas, maka tidak jarang ada insentif yang diberikan pemerintah, diantaranya berupa penghematan pajak ya, ataupun kadang-kadang bebas malah ya, nggak ada pungutan ya gitu. Nah, salah satunya ini juga ya, terutama kemarin situasi pandemi COVID, salah satu stimuli yang dilakukan pemerintah juga dengan membebaskan pungutan ini ya. Kalau kita lihat bahkan di komoditi-komoditi yang tidak terlalu terdampak COVID kemarin, kalau kita lihat misalkan kelapa sawit gitu ya, tidak terlalu terdampak dengan adanya COVID ini, malah justru harganya padahal sedang bagus gitu ya, tapi tetap pemerintah memberikan keringanan tarif ataupun pungutan ekspor minyak sawit gitu. Jadi salah satu kaidah yang pertama adalah free trade, manfaatnya adalah ini ya, dari sisi perusahaan ada kemungkinan insentif-insentif yang didapatkan ya dari program-program pemerintah. Kemudian isu lainnya adalah, nah ini tapi produk lokal barangkali ya, atau bisa jadi kalah bersaing gitu ya. Namanya free trade ya, banyak produk-produk impor ya dari luar masuk gitu ya, sehingga dikhawatirkan ya, atau memang kondisi realnya di lapangan demikian, banyak produk lokal yang kalah bersaing. Nah, ini juga salah satu hal yang disorot mengenai free trade ini ya. Jadi adanya kekhawatiran ya, produsen atau produk lokal kalah bersaing gitu ya. Ini juga menjadi catatan gitu ya. Sedangkan karakteristiknya di negara berkembang juga konsumennya senang dengan produk-produk yang yang murah gitu ya, tapi dengan tetap kualitas baik gitu ya. Ya mungkin kalau kita tahu ya, produk-produk Tiongkok yang sangat banyak invasi masuk ke negara kita, ataupun produk-produk Korea misalnya udah mulai banyak masuk ke negara kita ya, dengan harga yang juga bersaing. Tentunya mereka dari sisi produksi lebih efisien, lebih canggih teknologinya dan seterusnya, sehingga harga jualnya walaupun di luar negeri atau di host country, tapi tetap bisa mempertahankan harga jualnya dengan murah gitu ya, bersaing dengan produk lokal yang mungkin efisiensinya belum bagus ya, kemudian teknologinya atau manufacturingnya belum terlalu bagus. Nah, ini juga menjadi catatan gitu ya.
Oke, kemudian komitmen mengutamakan produk lokal tadi ya, konsumen kita juga bisa dibilang agak sedikit beda ya, misalkan dengan ya Tiongkok ataupun negara-negara yang apa modelnya adalah pemerintahnya bisa ini ya, bisa mengatur ataupun bisa mengintervensi, atau biasanya negara-negara yang non demokrasi itu biasanya bisa menguasai rakyatnya dengan ini ya, dengan eh, apa top to down ya, top to down, buat kebijakan top down gitu ya. Nah, sedangkan di kita di negara berkembang ya itu komitmen terhadap mengutamakan produk lokal ini masih sangat sulit karena masih banyak konsumen ya di negara berkembang ataupun di negara kita yang lebih mengedepankan rasional appeal ya, pendekatan rasional dalam melakukan keputusan pembelian. Jadi kalau beli itu secara rasionalnya dulu, hitung-hitungannya dulu, harganya gimana, kualitasnya gimana gitu, bagus atau enggak gitu ya. Beda dengan karakteristik di kebanyakan negara maju yang ya yang negara-negara yang idealismenya tinggi, itu mereka lebih mengedepankan emosional appeal ya dalam melakukan keputusan pembelian. Bagaimana Alibaba didukung oleh rakyatnya, rakyat Tiongkok, sehingga di dalam negerinya aja transaksinya sangat besar ya, belum lagi transaksi di luar negeri gitu ya. Oke, kemudian poin berikutnya adalah konsumerisme di negara berkembang. Ya, nah konsumerisme ini, nah sebagaimana kita tahu nih ada kaitannya dengan poin yang bawah ya. Jadi bisa dibilang negara berkembang termasuk Indonesia itu quote and quote masih agak norak ya, bisa dibilang ya. Ada barang bagus gitu ya, atau ada produk dari luar gitu ya, itu senang ini ya, senang jajan gitu, senang mengkonsumsi suatu, konsumerisme tadi ya. Ya, sedangkan ini agak berbanding terbalik kalau dengan negara-negara maju itu yang udah biasa aja gitu ya. Kalau negara berkembang berlomba-lomba mobilnya mewah-mewahan gitu ya, tapi di negara maju malah sebaliknya gitu, orang berlomba-lomba naik sepeda ya, kemudian mengedepankan ramah lingkungan ya dan seterusnya. Ini agak sedikit beda. Makanya di poin yang dua terakhir terkait dengan PDB. Nah, PDB Indonesia ya sebagaimana kita tahu, bahkan Indonesia digadang-gadang menjadi negara terbesar keempat di dunia ya PDB-nya ya. Gitu. Nah, namun demikian perlu menjadi catatan kita bahwasanya PDB yang besar tadi, karena ada free trade juga, perdagangan bebas, kita jual keluar gampang, orang dari luar jual ke kita juga gampang gitu ya. Otomatis sirkulasi ekonomi semakin besar, semakin mutar. Nah, PDB besar. Nah, tapi sifatnya PDB besar tadi hanya flow ya, hanya lewat gitu, ngalir. Nah, makanya di kita tingkat pengangguran juga masih tinggi gitu ya. Kemudian kemiskinan juga masih tinggi karena PDB yang besar itu hanya bukunya aja, hanya lewat gitu ya. Ya istilahnya kita dapat gaji tanggal 25 tapi langsung beli-beli ini ya, tadi agak boros ataupun konsumerisme tadi, sehingga ya pendapatan kita mungkin gaji kita gede ya, 20 juta, 30 juta misalnya. Itu tapi tadi karena sifat konsumerisme kita ya, pendapatan besar tapi hanya di bukunya aja, sedangkan uangnya disedot lagi kan, ketarik lagi ke negara-negara maju ya, ataupun dari host country, negara luar gitu ya. Ya, kemudian ini ada ya saya kutip dari Thomas Moon, bahwasanya perdagangan internasional dilakukan oleh satu negara untuk memperoleh keuntungan melalui surplus neraca perdagangan, ya kan, tadi melalui PDB yang besar. Namun demikian, nah sering jadi pertanyaan kenapa Indonesia PDB besar tapi tingkat penganggurannya banyak di mana-mana, jangankan di daerah-daerah, mungkin ya di kota besar aja masih tinggi gitu ya tingkat pengangguran, kemiskinan juga masih tinggi. Itu kemudian ini adalah salah satu teori juga dari Adam Smith dan David Ricardo, bahwasanya semestinya masing-masing negara itu memiliki karakteristik produk ya ataupun spesialisasi perdagangan, sehingga antar negara itu bisa bersimbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling mengisi antar satu keunggulan produk dengan produk lainnya. Ya, mungkin di Indonesia adalah negara maritim ya atau negara agraris gitu ya, sehingga itulah yang seharusnya dikedepankan oleh Indonesia ya, strategi maritimnya ya, kemudian strategi agribisnisnya ya, mungkin ada sentuhan engineering ya, teknologi pertanian dan seterusnya, harusnya itu yang dikedepankan. Nah, tapi banyak negara-negara yang latah gitu ya, yang latah dalam arti ya contoh misalkan sekarang lagi tren artificial intelligence ataupun robotics gitu misalkan ya, ataupun teknologi lah secara umum gitu ya. Nah, tapi banyak negara-negara yang bukan istilahnya bukan penemunya, bukan penggagasnya, bukan first movernya,
gitu ya. Tapi ingin coba-coba juga unggul di situ gitu ya. Nah, seharusnya ya boleh mengikuti perkembangannya, update-nya itu tentunya sangat bagus ya. Tapi dalam hal ini jangan lupa untuk mengedepankan ya karakteristik ya dari masing-masing negara, karena itulah yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif untuk di perdagangan internasional. Nah, ini menurut teorinya Adam Smith dan David Ricardo. Ini juga sejalan dengan bukunya Adam Smith yang judulnya The Wealth of Nation. Itu ya, mungkin buku yang sangat yang sangat terkenal. Teman-teman mungkin juga punya bukunya. Sebentar ya, saya mau. Oke, lanjut, itu nomor 1 ya, esai. Lanjut nomor 2. Ini silakan teman-teman pelajari chapter atau bab kelima. Pertanyaannya mengenai dimensi sosioekonomi. Ya kan sudah kita bahas di forum. Nah, harapan saya ya, walaupun ini pertanyaannya adalah pengembangan dari pertanyaan forum, harapan saya teman-teman bisa menjawabnya dengan bijak ya, dalam arti ya tidak hanya sekedar kopas dari modul ataupun dari Google ya, tapi harapan saya teman-teman meramu sumber-sumber yang ada baik dari modul dari website ataupun dari jurnal gitu ya. Tapi dikemas dengan bahasa masing-masing ya, dengan pemahaman yang sudah didapat dari modul, dapatnya begini, dari jurnal begini. Nah, itulah yang diramu, yang dimanifestasikan atau dituangkan dalam jawaban UAS ya, itu secara secara pribadi gitu ya. Jadi dengan kata-kata sendiri. Itu walaupun kata-katanya lebih simpel, lebih sederhana ya, tapi biasanya saya nilainya akan lebih besar bobotnya ya, karena bisa itu memanfaatkan atau mengolah ya dengan sumber-sumber bacaan yang ada. Nah, di pertanyaan forumnya kalau masih ingat, kondisinya adalah populasi penduduk Swiss ada 7 juta jiwa, kemudian penduduk Bangladesh ada 128 juta jiwa. Nah, kondisi demikian apakah berpengaruh terhadap produk yang akan dijual oleh satu perusahaan ataupun bisnis? Gitu ya. Apakah benar bisnis keperluan dasar akan lebih menguntungkan di Bangladesh yang notabene mungkin negara berkembang gitu ya? Dan sebaliknya, barang komplementer dinilai lebih potensial dijual di Swiss karena dianggap negara maju gitu ya. Nah, ini tadi kaitannya kan dengan dimensi sosioekonomi. Jadi karakteristik negara itu pengaruh nggak sih terhadap produk yang akan kita jual atau akan perusahaan jual gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah permintaan ya, permintaan bedanya apa sih dengan kebutuhan ataupun keinginan gitu ya. Nah, permintaan adalah ya kebutuhan dan juga keinginan yang dilengkapi dengan daya beli. Jadi kalau satu ya penduduk ataupun satu target market itu mereka mau beli sesuatu atau masih pengen nih, oh kita kira-kira kalau mobil listrik keluar kita mau beli deh gitu ya, atau pengen beli itu. Tapi kalau si konsumen tadi kita nilai atau perusahaan nilai nggak mampu, maka itu belum bisa dibilang sebagai permintaan. Jadi permintaan itu perlu dilengkapi dengan daya beli. Jadi nggak cukup hanya butuh atau ingin, tapi juga harus dilengkapi dengan daya beli gitu ya. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perbedaan tingkat keuntungan ya antara jual barang pokok dan jual barang pelengkap gitu ya. Ya, artinya sebagaimana kita tahu nature bisnis, kalau kita jualnya barang pokok maka marginnya cenderung tipis, apalagi barang pokoknya biasanya adalah sembako gitu ya, atau memang barang yang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, itu pasti karakteristiknya adalah marginnya tipis ya, makanya harus main di volume. Margin yang tipis harus dibagi dengan volume penjualan. Beda dengan barang pelengkap, komplementer ataupun barang yang sifatnya adalah berkebutuhan khusus. Nah, itu mungkin tidak terlalu masalah dengan volume penjualan yang sedikit, namun demikian marginnya umumnya tebal gitu ya. Nah, makanya ada perbedaan karakteristik semestinya antara ya ketika perusahaan internasional mau jualan di Bangladesh dan atau jualan di Swiss, tentunya harus melihat dimensi sosioekonominya gitu ya. Kalau semua kalau bukan berarti tapi ketika kita atau perusahaan internasional, bisnis internasional itu jualan barang dasar ya atau barang pokok di Swiss nggak boleh, bukan berarti gitu ya. Boleh aja gitu ya. Tapi mungkin kalau pemainnya terlalu banyak akan ada gap ya antara supply dengan demand, akan lebih banyak supply-nya, artinya produknya bisa jadi ada yang nggak laku gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh juga barang pokok di Swiss, mereka juga butuh barang pokok gitu. Tapi mungkin kita harus sebagai bisnis internasional, sebagai perusahaan internasional, kita harus melihat juga mengenai supply dengan demand, sudah banyak belum pemainnya gitu ya. Kemudian size kompetitornya seperti apa gitu ya. Apakah kita benar ingin
terjun di bisnis pokok juga di Swiss gitu ya. Itu perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, dan juga sebaliknya, bukan berarti juga di Bangladesh nggak boleh kita jualan barang komplementer atau barang yang sifatnya customize, ya boleh juga gitu. Tapi tadi perlu mempertimbangkan supply demand-nya, ya daya belinya juga tadi mungkin lebih terbatas, ya pemainnya mungkin sudah ada, ya artinya dimensi sosioekonomi ini poinnya adalah menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika satu bisnis internasional ingin ekspansi ke satu negara, ingin jual produknya di negara tersebut. Karakteristik ini ya menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk gitu ya. Oke, itu nomor 2. Lanjut nomor 3. Ya silakan teman-teman pelajari chapter atau bab ke-8. Soalnya mengenai pertanyaan bonus lah, ini gampang ya. Apakah perlu nggak sih kira-kira ya perusahaan internasional ataupun bisnis internasional ya kita mengupdate teknologi gitu ya. Ini pertanyaannya sengaja saya buat normatif umum gitu ya. Tinggal nanti bagaimana kreativitas teman-teman menggiring update teknologi ini, batasan-batasannya mau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari jawaban teman-teman di forum ya, saya lihat kebanyakan tentunya hampir 100% lah ya perlu bagi perusahaan internasional untuk melakukan update teknologi. Tapi ya titik kritisnya adalah batasan-batasannya apa nih dalam melakukan update ataupun pembaruan teknologi tersebut gitu ya. Apakah hanya sebatas mengupdate informasinya saja ya, mengupdate outlook-nya saja, apakah sampai dengan melakukan investasi ataupun mengadakan capital expenditure baru di dalam perusahaan gitu ya. Artinya melakukan pengadaan investasi ya. Ada teknologi apa sedikit baru, langsung investasi gitu ya. Langsung investasi harus selalu update. Apakah seperti itu gitu ya. Nah, yang perlu nah tadi kalau konteksnya harus investasi, ya pembaruan teknologinya harus dipertimbangkan masalah biaya ya kan. Karena teknologi ini karakteristiknya adalah sifatnya investasi ya. Artinya kalau investasi maka pengembaliannya atau payback periodnya hitung-hitungannya adalah jangka panjang ya. Jadi kita keluar capex atau keluar modal besar, tapi untuk membuat ya capex tersebut BEP itu butuh jangka waktu yang panjang, minimal 5 tahun ke atas gitu ya. Dan juga nilai investasinya juga umumnya tinggi ya, jadi perlu memperhatikan juga cash flow dan atau kondisi keuangan perusahaan ya. Kemudian saya juga ada satu kondisi ya di salah satu bank yang waktu itu melakukan update teknologi. Saya nggak sebut nama banknya, tapi kalau ada teman-teman yang di bank mungkin tahu dengan istilah core banking system ya, atau software yang dipakai di satu perbankan gitu ya. Waktu itu ada salah satu bank, mereka ingin mengupdate teknologinya dalam konteks investasi ya di software baru gitu ya. Nah kejadiannya implementasinya itu berjalan ya sudah dirancang sedemikian rupa lah milestone-nya, step-stepnya ya agar smooth perpindahannya. Ya namun demikian tetap terjadi resiko yang menurut saya agak cukup risikonya cukup berat lah ya, karena banyak data-data nasabah atau dalam hal ini justru nasabah-nasabah kredit gitu ya yang pencatatannya tuh hilang. Jadi ya banyak orang kredit di bank tersebut gitu ya 10 miliar gitu. Nah tapi setelah implementasi tersebut hilang datanya gitu ya, nggak ada. Nah ini kan sangat sangat riskan lah bagi bank gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang mungkin kalau saldonya naik turun kan sempat juga tuh viral ya, mungkin beritanya nggak begitu lama langsung hilang gitu. Tapi kan sempat ada juga kan yang tabungan yang totalnya berkurang tambah. Nah kurang lebih itu juga artinya menjadi pertimbangan gitu ya. Investasi teknologi tidak melulu juga lancar. Jadi kalaupun itu penting, tentunya kita sepakat penting, tapi pertimbangannya apa gitu itu yang harus dijabarkan ya dalam hal mengisi UAS ini. Ya tentunya juga harus ada titik temu. Ya kita kan tentunya atau perusahaan internasional ingin mengupdate teknologi ataupun dalam hal ini konteksnya adalah investasi dalam teknologi, tentunya ingin memenuhi harapan konsumen ya, agar semakin banyak pasarnya, semakin laku, semakin canggih, cepat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi efektif saja atau mencapai tujuan saja itu tidak cukup ya. Ini juga harus dibarengi dengan biaya yang bukan biaya rendah ya, biaya yang make sense lah ya, sehingga efisien ya. Sehingga kaidahnya adalah teknologi itu penting, tapi skala ekonomis itu juga penting. Artinya kalau kita sudah investasi, sudah update teknologi mahal-mahal ya dengan pengorbanan yang banyak ya, sumber daya yang dikeluarkan banyak, tapi kalau nggak untung juga ngapain gitu. Itu artinya juga harus dipertimbangkan. Nah, tolong jawaban di explore ke arah tersebut gitu ya.
Oke, itu soal nomor 3 ya di bagian kedua. Nah, bagian ketiga ada soal studi kasus tentang pekerja anak di kebun kelapa sawit apa internasional ya, yang mereka mensuplai minyak sawitnya kepada perusahaan ternama ya semacam Unilever, Kellogg gitu ya. Nah, ini nanti akan ada studi kasusnya ya, kemudian arah pertanyaannya ya gini ya. Jadi sekarang kan lagi marak bisnis itu harus mengedepankan 3P kan ya. Mungkin kalau teman-teman belajar etika bisnis itu kan ada selain profit ya, tentunya bisnis namanya bisnis harus profit, harus untung, tapi juga harus perhatikan aspek people, aspek orang, dan juga aspek lingkungan, 3P kan. Bahkan emiten-emiten di Indonesia gitu ya, itu mereka sudah mengklaim dalam press release-nya itu udah bilang kita udah bukan 3P lagi gitu. Jadi kalau secara teori ya teorinya siapa? Elkington ya. Elkington dalam triple bottom gitu ya. Eh, nah, di teori kan 3P gitu, tapi perusahaan-perusahaan emiten ya di Indonesia itu banyak juga yang sudah mengklaim 4P, bahkan tambah satu lagi produk. Artinya selain orangnya diperhatikan, lingkungan diperhatikan, untung diperhatikan, mereka juga memperhatikan produk. Ya, artinya ada double purpose ketika meng-create atau membuat satu produk, mereka benar-benar melihat kemaslahatan produk ini ya, benar-benar bisa membawa perubahan yang signifikan nggak kepada masyarakat, yang bisa memperbaiki masyarakat nggak gitu ya, bisa mempermudah nggak konsumen kita ya yang ingin menyelesaikan permasalahannya konsumen gitu ya. Nah, itu kan isu yang temporer ya di dunia bisnis saat ini gitu ya, mengenai keberlanjutan. Nah, kaitannya juga dengan soal studi kasus ini ya. Jadi perusahaan ya, jangankan internasional, lokal juga sama, harus memperhatikan unsur yang people tadi ya, yang orang, sehingga berikan saran teman-teman pekerja anak ini gimana gitu ya. Kalau keluarganya nggak mampu, kondisinya gimana pekerja anak ini, apakah mereka tetap boleh kerja di perusahaan tersebut, ya, atau ada batasan jamnya seperti apa, gitu ya, atau bahkan mutlak jangan, karena itu bukan tugas anak tapi tugas orang tua. Ya, silakan bawa view atau sudut pandangnya ke dalam baik secara hukum, ya undang-undang ataupun best practice ya di lapangan gitu ya, ataupun sudut pandang berkelanjutan ya, berkelanjutan, karena jadi yang dinilai sekarang ya. Jadi kalau anggap aja misalkan gini, mungkin ada salah satu sudut pandang teman-teman akan berpendapat gini, ya itulah akibat dari pemerintah nggak bisa ini ya, nggak bisa mengcover atau nggak bisa memberikan perlindungan ya kepada rakyat miskin, makanya terpaksa tuh anak-anak juga harus ikut kerja. Mungkin ada yang view-nya ke situ gitu misalkan ya. Nah, yang menjadi sorotan sekarang adalah selain dari aspek hukum yang mungkin itu juga dilarang gitu ya, silakan nanti pakai sudut pandangnya misalkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 ataupun undang-undang yang Omnibus Law gitu ya. Silakan aja nanti lihat dari situ. Nah, kemudian selain dari aspek hukumnya, sekarang juga yang lagi gencar adalah masalah ini ya, supply chain-nya atau rantai pasoknya, karena yang sekarang dinilai ya, terutama dalam hal report tahunan ya, report tahunan. Jadi kan perusahaan nggak hanya annual report atau laporan keuangan tuh ya yang rilis setiap tahun, tapi juga ada yang namanya sustainability report atau laporan keberlanjutan. Nah, itu salah satu aspek yang dinilai juga masalah rantai pasoknya. Jadi untuk menjaga sustainability perusahaan ya, mereka nggak bisa berdiri sendiri. Artinya supplier mereka juga harus mempraktekkan praktek-praktek hijau, praktek ramah lingkungan, praktek tidak boleh mempekerjakan anak gitu ya, yang tidak sesuai ketentuan gitu ya, anak di bawah berapa tahun misalnya gitu ya. Itu nah, artinya mau nggak mau kan satu perusahaan mereka juga harus menjaga nih, nggak bisa dong Unilever gitu ya punya supplier minyak sawit yang mereka ternyata mempekerjakan anak gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa nggak peduli ya, biarin aja lah, yang penting kan kita dapat minyak sawitnya gitu ya. Mau mereka mempekerjakan anak, mau mereka membayar buruhnya atau tenaga kerjanya lebih murah gitu ya, silakan aja. Mungkin itu mindset lama begitu ya, tapi sekarang nggak bisa, karena yang dinilai adalah value chain-nya, rantai nilainya gitu ya. Jadi suppliernya juga dinilai gimana nih supplier Unilever comply-nya ya, kepatuhannya terhadap lingkungan, terhadap people tadi ya, terhadap pembukuannya gitu ya. Itu seperti apa, apakah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini menjadi salah satu yang dilematis gitu. Artinya pertanyaan ini, halo, ada suara saya?
Oke, sorry hilang. Sekarang udah kedengeran belum tua kelas atau yang lainnya? Sudah ya. Tadi sampai mana yang ini yang sebelum putus? Sampai mana tadi yang hilang? Studi kasus tapi nggak dari awal kan? Dari mana? Poin mana? Rantai nilai udah masih kedengeran? Oh iya. Oke, nah jadi mungkin mindset lama ya mau supplier kita kan tadi studi kasusnya misalkan Unilever ya perusahaan internasional. Jadi mindset lama mungkin Unilever nggak peduli gitu ya walau apa kondisi suppliernya mau mereka mempekerjakan pekerja anak ya mau memberikan upah di bawah ketentuan gitu ya. Nah mindset lama itu nggak ada urusan yang penting Unilever ataupun satu perusahaan mereka dapat supply bahan baku yang sustain daripada suppliernya gitu. Yang penting gue dapat ininya nih minyak sawitnya ya mau perusahaan apa supplier kita bayar buruhnya murah kek yang nggak memperhatikan lingkungan terserah gitu ya. Nah itu mindset lama tapi mindset sekarang karena ada yang harus dilaporkan selain annual report yaitu sustainability report atau laporan keberlanjutan yang ini sedang ini ya sedang booming yang hanya di Indonesia tapi juga di luar gitu ya. Nah, maka perusahaan baik internasional, lokal ya, khususnya perusahaan lokal yang emiten yang TBK gitu ya, ataupun yang mereka punya fasilitas perbankan gitu ya, yang banknya komit terhadap lingkungan. Nah, mereka tuh harus membuat laporan yang namanya sustainability report. Sehingga ya salah satu yang dinilai dalam sustainability report ini adalah keberlanjutan yang juga nggak hanya di dalam satu perusahaan aja stand alone aja nih perusahaannya dia doang gitu, tapi juga yang dinilai adalah rantai nilainya, rantai pasoknya, supplier juga dinilai ya sehingga kalau tadi Unilever tadi ya ternyata suppliernya mempekerjakan pekerja anak tidak sesuai ketentuan ya ataupun memberikan upah misalkan yang tidak layak, tidak sesuai ketentuan, maka perusahaan Unilevernya juga akan sebagai buyer gitu ya, sebagai pembeli itu juga akan bermasalah. Nah, sehingga silakan untuk pertanyaan studi kasus ini dieksplor ya, banyak view-view yang bisa diangkat. Artinya tadi baik dari sisi hukum, entah dari undang-undang ketenagakerjaan ya bagaimana gitu ya, ataupun undang-undang Omnibus Law ya ataupun tadi dari sisi keberlanjutannya gimana gitu, itu juga bisa diangkat gitu ya. Karena ya tadi kalau suppliernya juga dalam tanda petik nakal gitu ya maka ini bukan urusan mereka gitu ya tapi urusan kita juga gitu ya. Nah ini juga perlu di kedepankan nih jawaban-jawaban yang begini artinya kondisi-kondisi kekinian gitu ya. Itu studi kasusnya kurang lebih ya mengenai pekerja anak di perusahaan kelapa sawit internasional yang mereka supply ke perusahaan Unilever ya. Itu nanti itu ada 3 soal ya. Oke, mungkin kira-kira itu kisi-kisi ya untuk UAS untuk mata kuliah bisnis internasional. Kalau ada yang mau tanya ataupun diskusi, silakan.